Oke, teman-teman kita lanjutkan materi listening kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-13 yang mana ini nanti adalah materi terakhir untuk listening, yaitu kita nanti akan latihan listening part C, oke? Jadi di listening kemarin saya sampaikan ada 50 soal yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian. Nah, part A namanya short conversations atau percakapan pendek, part B namanya long conversations atau percakapan panjang, dan part C namanya long talks atau monolog. Nah, di part A nanti teman-teman di setiap nomornya akan mendengarkan dua orang ya, si A dan si B. Nanti si A ngomong apa, dijawab si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, untuk part A ini paling banyak, teman-teman, jadi nomor 1 sampai nomor 30. Kemudian tipsnya adalah teman-teman harus konsentrasi, jangan sampai pecah konsentrasinya dengan suasana sekitar teman-teman ya. Kemudian fokus pada pembicara kedua, walaupun jangan ketinggalan pembicara pertama ya. Karena pembicara kedua itu biasanya menjawabnya menggunakan ungkapan atau idiom. Kemudian teman-teman juga harus hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Pengecoh yang dimaksud di sini adalah kadang teman-teman di pilihan ganda itu ada satu kata atau dua kata yang disebutkan atau diucapkan oleh si B. Nah, tapi biasanya pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapin sama si B itu malah salah. Seperti itu. Malah jawabannya biasanya adalah em, sesuatu yang kita tidak dengar diucapkan sama si B tapi artinya sama. Oke, kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai part B atau bagian kedua dari listening, yaitu long conversations atau percakapan panjang ya teman-teman. Untuk part B ini paling sedikit, jadi hanya ada 2 audio. Oke, satu audionya nanti diikuti oleh sekitar 4 pertanyaan teman-teman. Jadi bisa dibilang sekitar 8 pertanyaan nanti untuk part B ini. Nah, nanti setiap recording atau setiap audio teman-teman akan mendengarkan dua orang juga, si A dan si B juga. Nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, diikuti si A lagi, diikuti si B lagi, sampai percakapan mereka selesai, kemudian diikuti oleh 4 pertanyaan yang tidak tertulis tapi dibacakan. Oke. Kemudian tipsnya sebenarnya sama ya, harus konsentrasi juga, kemudian fokus juga. Nah, mungkin ditambahi dengan sambil mendengarkan teman-teman sambil mengelompokkan. Jadi sambil memahami itu kita sambil mengelompokkan sudut pandang si A, kemudian pandang si B, bagaimana seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai part C, teman-teman, yang mana namanya adalah long talks atau monolog. Mono itu satu ya, teman-teman. Jadi di part C nanti setiap audio, kan audionya nanti kira-kira ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 audio. Nah, setiap audio nanti ada satu orang. Jadi kayak kita dengerin kuliah gitu, teman-teman, atau mendengarkan percakapan panjang dari orang. Jadi kita nggak menjawab atau nggak ada orang yang jawab. Jadi hanya satu orang aja ngomong agak lama seperti itu. Nah, nanti satu percakapan itu diikuti 3 sampai 5 pertanyaan, tapi rata-rata 4, teman-teman. Jadi cara menjawabnya nanti sama kayak di part B kemarin ya. Kemudian nanti tipsnya teman-teman harus listen carefully. Jadi sama sih sebenarnya itu konsentrasi dan fokus, listen carefully. Jadi dengarkan dengan seksama. Kalau teman-teman menemukan ada vocab yang teman-teman nggak tahu, itu tinggalin aja. Karena memang di part C ini murni akademik, teman-teman. Jadi bahasanya itu akademik seperti itu. Nah, kalau teman-teman nanti menemukan vocab yang teman-teman rasa nggak tahu, lewati aja karena itu bisa ditebak dari keseluruhan konteks. Tapi kalau teman-teman terjebak dengan satu vocab yang teman-teman nggak tahu, sedangkan kita berpikir keras tadi artinya apa, nanti sisa ceritanya kita jadi nggak konsentrasi, jadi ketinggalan seperti itu. Padahal yang paling penting malah sisa ceritanya sampai akhir itu. Oke. Kemudian sambil mendengarkan teman-teman understand the flow of the talk. Jadi pahami arah atau alur pembicaraannya kemana. Nah, kemudian nanti gini, di sini ada yang saya lupa tulis, teman-teman. Part C ini nanti di awal itu biasanya akan dikasih tahu pembicaraannya itu tentang apa. Misalnya cara bertahan hidup eh, dari binatang, maksudnya bagaimana para binatang bertahan hidup di alam liar, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti disebutkan di awal sebelum si pembicara itu ngomong banyak gitu ya, jadi sama naratornya. Nah, itu perlu didengarkan juga, teman-teman, karena nanti vocab-vocabnya yang kita dengarkan nanti bisa kita sambungkan dengan topik tersebut. Seperti itu. Kalau teman-teman nanti terbiasa juga untuk melatih listening part C ini ya. Kemudian nanti di akhir-akhir biasanya si pembicara itu ada menyeleweng, teman-teman. Maksudnya menyeleweng itu ada informasi yang nggak nyambung dengan inti pembicaraan. Nah, tapi biasanya nanti juga ditanyakan. Walaupun nggak selalu ya, tapi umumnya seperti itu.
Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan seperti biasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, saya mute dulu semuanya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di chat, oke? Baik, silahkan dicoba dulu, teman-teman. Seperti biasa, karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampilkan, harus sering-sering latihan, oke? Baik, kita coba dulu, silahkan. Nanti jawabannya dikirim ketika 4 soal sudah terjawab ya, teman-teman. Atau di enter bukan satu-satu, tapi 4-4-nya seperti itu. Baik, silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban A, D, C, D. Ada juga C, D, B, A, C, D, C, A, C, D, C, A. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Mari teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees.
You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan mengadakan eh, kunjungan atau tour gitu ya di atas tram atau menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, kemungkinan nanti kita akan melihat sejumlah buaya yang berjemur di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Tentunya kita nggak boleh meninggalkan tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu. Karena bahaya yang bisa disebabkan oleh buaya-buaya itu. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Sudah menjadi hal umum untuk menyatakan kalau seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia sedang pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Buaya itu memang selalu terlihat memiliki air mata di mata mereka. Tapi mereka itu sebenarnya tidak menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya seperti manusia, tapi tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari air matanya atau melalui air matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira kalau dia lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sana di sebelah kanan, ada dua buaya-buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di tram, tapi kalian nggak boleh turun dari tram untuk mendekat. Oke, kita dengarkan number 39, guys. Number 39. Where does this talk take place? Nah, where does this talk take place? Di manakah percakapan tadi itu terjadi? Nah, jelas-jelas tadi mereka bilang, but you cannot get off the tram. Jadi mereka itu di atas tram, teman-teman. Di tram itu adalah kendaraan yang jendelanya terbuka yang digambar tadi. Ya, jadi jawaban nomor 39 adalah Charlie, alright. Ke nomor 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa makna dari ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dipakai ke manusia? Nah, tadi disebutkan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi kita biasanya mengatakan orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban nomor 40 adalah yang delta, ya teman-teman. It means they're pretending to be sad. Maksudnya mereka itu pura-pura sedih. Oke, nomor 40 delta, number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, apa alasan buaya itu selalu terlihat ada air matanya di mata mereka? Nah, tadi si pembicara menyebutkan kalau buaya itu bukan pura-pura sedih atau menyesal. Dia itu adalah lagi menangis ya. Lagi mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya atau istilahnya keringetan gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan kadar garam seperti itu. Oke, next number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, apa yang tour guide-nya itu terus direkomendasikan atau yang direkomendasikan oleh tour guide-nya tadi? Nah, itu merujuk ke kalimat terakhir yang dia habis ngasih tahu, look, there are two large crocodiles uh, on the right. Jadi di sebelah kanan gitu ya. Jadi habis ngasih tahu tadi ada buaya, dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here. Jadi kalian boleh mengeluarkan kamera dan memfotonya dari sini. Nah, berarti jawaban nomor 42 adalah yang alpha ya, teman-teman. Taking photographs, mengambil gambar atau mengambil foto. Oke, kita lanjut ke round 3. Dicoba lagi, teman-teman. Silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture.
Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban CBBB, CCBB, CBDD, CBDB, CBBD, AADA, CBBB. Oke, kita cek teman-teman. Seperti biasa kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas ya. Mari. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships,
the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Oke, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silakan duduk semua karena saya mau memulai kuliah hari ini sekarang. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang agak berbeda dan elegan. Namanya adalah clipper ship. Clipper ship dari abad ke-19 itu merupakan kapal-kapal untuk mengarungi lautan yang memiliki layar yang banyak dan besar yang didesain untuk kecepatan tinggi atau kecepatan penuh gitu ya. Mereka diberikan nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa melaju pesat pada kecepatan yang sangat tinggi. Clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka biasanya memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di era mereka. Clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Clipper ship pertama kali dipakai di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka itu awal mulanya atau ya asalnya gitu ya, dimaksudkan untuk membuat perjalanan atau melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ships itu dengan segera dialihfungsikan gitu ya untuk mengangkut jumlah besar atau banyak sekali gitu ya pencari emas dan jumlah yang besar juga untuk persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan berhasilnya clipper ships-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ships mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, itu tadi teman-teman. Kita lihat nomor 43 ya, number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah yang manakah kemungkinan kuliah tadi itu kemungkinan diberikan? Nah, tadi ngomongin tentang transportasi dari abad ke-19 yang agak berbeda dan elegan tadi ya, namanya adalah clipper ships. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. American history atau sejarah Amerika. Seperti itu. Kalau yang Alpha water sports olahraga air, tadi tidak ada kegiatan olahraga ya, teman-teman. Hanya ngomongin fitur dari kapal. Seperti itu. Kalau yang Bravo fisika, nggak ada hukum fisika atau penjelasan atau fenomena, nggak ada. Kalau yang Delta psychology, nggak ada yang ngomongin tentang mental ya, teman-teman. Oke, berarti atau behavior suatu makhluk hidup atau manusia sebagainya. Nggak, berarti yang Delta bukan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya Charlie, nomor 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apa makna yang paling mendekati atau paling mungkin dari ungkapan to clip along? Nah, kalau teman-teman misalkan baru dengar to clip along, karena to clip along ini jarang sekali dipakai untuk keseharian. Nah, teman-teman ingat-ingat aja, tadi to clip along itu tadi disebutkannya di mana? Nah, to clip along tadi disebutkannya ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit tentang kecepatannya. Jadi kecepatan diulang-ulang itu tadi si pembicara menyebutkan to clip along. Atau kurang lebih tadi kalimatnya berbunyi they were given the name clipper ships in reference to the fact that they could clip along at such fast rate of speed. Seperti itu. Jadi mereka itu mereka dinamai clipper ship karena fakta bahwa mereka bisa bergerak cepat melaju pesat tadi ya pada kecepatan tinggi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang ada kata cepat itu cuma satu pilihan, yaitu yang Bravo, to move fast. Berarti jawabannya ya sudah yang itu, teman-teman. Oke. Kemudian number 45. Number 45.
What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa kegunaan pertama kali dari clipper ships di Amerika Serikat? Oke, jadi di tahun 1840-an tadi ya, clipper ships itu awal mulanya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco, kemudian mengelilingi Amerika Selatan, mengelilingi ujung Amerika Selatan, kemudian lanjut menuju Cina, ya, untuk mengangkut teh untuk dibawa lagi ke Amerika Serikat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya, to bring tea from China, untuk membawa teh dari Cina. Seperti itu. Oke, lanjut number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswanya tadi? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir, teman-teman. Profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi, jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta ya, teman-teman. Some written homework. Suatu PR tertulis atau suatu pekerjaan rumah yang tertulis. Seperti itu. Oke, jadi jangan terkecoh dengan Friday-nya. Karena kalau yang Bravo itu memang ada Friday-nya tapi quiz. Tadi bukan quiz ya, tapi PR. Seperti itu. Oke, lanjut ke round 3. Ronde terakhir, teman-teman. Dicoba dulu, silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater?
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban BCDD, ada juga BCDC, ACCC, DCBC, BCDD, ACBC, ACDC, BCDC, ACBC, BBDD, BCDC. Oke, BCDD. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Ada juga BCBC. Alright, kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. Mari, teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi ya, teman-teman, sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga atau aktor gitu ya. Nah, tadi dikatakan, I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. Jadi, saya mengerti kalau beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan malam ini. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan perasaan yang wajar. Kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam dan wajar bila kalian mengalami ketegangan-ketegangan tersebut. Nah, saya ingin membantu kalian untuk memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. Apa yang kalian rasakan disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah performance atau pertunjukan gitu ya di depan banyak audiens atau di depan banyak orang. Demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Kemudian demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer khawatir akan terlihat konyol di depan orang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan sedikit tegang, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, maksudnya tegang ya teman-teman. Dan jika kalian berpikir seberapa buruk nanti pertunjukannya, disitulah kalian mengalami gejala demam panggung. Untuk mengendalikan atau untuk melawan gitu maksudnya ya, untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan pikiran negatifnya. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas dalam-dalam, kemudian regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketawa saja untuk meredakan beberapa tekanan. Untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang harus kalian lakukan.
daripada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk santai atau untuk rileks gitu ya. Dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, itu tadi kita dengarkan number 47, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi ada beberapa profesi yang disebutkan ya, teman-teman. Coachnya tadi bilang, stage fright is not only experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people, atau ya kayak gitu ya kurang lebih. Jadi intinya demam panggung tidak hanya dialami oleh aktor sama aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, bahkan siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, di sini pertanyaannya, yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka. Ya, berarti yang tidak disebutkan tadi, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang alpha, ya, yang writers atau para penulis. Karena penulis itu kalau kerja nggak harus dilihat orang, ya. Ketika mereka sendiri bisa juga nulis seperti itu. Oke, lanjut ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang yang sedang mengalami demam panggung miliki? Nah, kalau reaksi fisik tadi ada beberapa ya, teman-teman, kayak if you feel a bit tense, jika kamu merasa agak gugup, kemudian if your knees are shaking, jika lutut kalian gemeteran, if your stomach has butterflies in it, jika perut kalian seperti ada kupu-kupu di dalamnya, and if you are thinking how bad your performance could be, jika kalian berpikir keras, terus kepikiran terus nanti seberapa buruk pertunjukannya. Nah, itu tadi tanda-tanda reaksi fisiknya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ya reaksi fisik yang mana yang ada. Kalau yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu bukan dilihat, teman-teman. Jadi kayak ada kupu-kupu di perutnya, bukan berarti beneran ada, tapi itu hanya idiom atau kiasan ya. Maksudnya tidak nyaman atau grogi gitu. Alfa bukan. Kalau yang Bravo, he or she would break leg. Dia akan mematahkan satu kakinya. Bukan ya, teman-teman. Tadi nggak ada di situ. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan mengalami lutut gemeteran. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, gimana orang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang disebabkan atau yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, untuk melawan pikiran negatifnya tadi cuma satu. Jadi, to combat the negative thoughts, you should you should force yourself to focus on what you have to do rather than on what other people are going to think. Nah, kata si coach-nya tadi gitu. Jadi kalau diartikan untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus paksa diri kalian untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan daripada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya. By focusing on what needs to be done. Dengan berfokus pada apa yang perlu dilakukan. Seperti itu. Terakhir number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jam berapa para aktornya akan atau harus tiba di teater? Nah, tadi si coachnya itu ngajak ketemuan lagi ya. Jadi, I'll see you back here at 6 o'clock because the performance starts at 8. Jadi saya akan menemui kalian di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Di sini yang ditanyakan kapan aktornya harus datang di teater karena tadi ada janjian ketemuan lagi ya. Berarti jawabannya jam 6, teman-teman. Nomor 50, the answer is Charlie. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah latihan dan kurang lebih seperti itu untuk simulasi listening bagian yang part C. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Sebentar saya unmute dulu, teman-teman. Oke, sudah ternyata. Baik, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai listening ya, karena kita sudah selesai. Hari ini adalah materi listening terakhir, teman-teman.
Nggak ada ya? Oke. Saran saya tetap sering-sering latihan karena memang listening ini perlu dilatih, teman-teman. Kemampuan rekognisi atau apa yang kita dengar dengan apa maksudnya itu perlu dilatih seperti itu. Terutama bahasa Inggris, tulisan dan bacaan itu banyak yang beda. Kadang bacaannya sama, tulisannya beda. Kadang tulisannya sama, bacanya beda kayak gitu. Kadang, tulisannya sama, bacanya sama, artinya yang beda, seperti itu. Jadi memang, perlu dilatih seperti itu. Atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya siap membantu, oke? Baik, thank you so much for today everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.